Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya sendiri, Neng. Di channelnya Neng Channel. Hari ini Neng Channel akan membahas kasus pagar laut ya, yang di Tangerang hari ini. Kan banteng teriak pagar laut. Ada apa? Yuk cekidot, kita tonton bareng-bareng. Banteng teriak pagar laut, tapi kok ada nama honoris di baliknya? Yuk kita bedah. Fakta pertama, PT Mega Agung Nusantara alias PT MAN adalah pemegang sertifikat HGB di area pagar laut. Dan jika ditelusuri PT MAN ini, ternyata anak perusahaan dari PT Motherland Realty Tbk. Fakta kedua, William Honoris sebagai Direktur Utama dan Luntungan Honoris sebagai Komisaris Utama. Luntungan Honoris ini diketahui merupakan ayah dari Charles Honoris, politisi PDIP. Gak main-main, PT MAN punya 268 bidang kafling di laut dengan luas mencapai 419 hektar. Selain PT MAN, ada PT Cikarang Listrindo yang punya 78 bidang seluas 90 hektar. Gak berhenti sampai di situ. Fakta ketiga, tokoh kunci, Abdul Rosid, Kepala Desa Segara Jaya. Dulu dia anggota DPRD dari PDIP. Pernah disebut di kasus Meikarta. Dan Abdul Rosid punya 4 bidang kafling di laut seluas 43.000 meter persegi. Gila banget. Jadi pertanyaannya, selama ini mereka menyalahkan siapa? Benarkah ini perjuangan untuk nelayan? Atau ada agenda tersembunyi? Kok yang paling ribut justru yang menguasai laut? Jangan mudah termakan framing. Fakta ada di depan mata. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kejaksaan Agung akhirnya turun tangan gitu setelah ini. Kok tiba-tiba ya? Ada apa gitu? Yuk cekidot. Kejagung Latah tiba-tiba ikut nimbrung di kasus pagar laut di Tangerang. Padahal, Bareskrim Polri sudah lebih dulu menyelidiki, mengumpulkan data, dan mendalami dugaan terkait indikasi pemalsuan dokumen serta dugaan pencucian uang. Namun, di saat proses ini masih berlangsung, Kejaksaan Agung tiba-tiba menyatakan adanya dugaan tindak pidana korupsi tanpa menyebutkan hasil penyelidikan atau bukti awal yang mendukung pernyataan tersebut. Ini bukan kali pertama Kejagung lebih dulu menyimpulkan adanya korupsi sebelum melakukan pendalaman kasus. Dalam beberapa kasus, Kejagung kerap mengumumkan dugaan kerugian negara dalam jumlah besar di awal, seperti dalam kasus timah yang semula disebut merugikan negara 271 triliun rupiah. Namun belakangan angka tersebut dikoreksi karena perhitungan awalnya tidak akurat. Sepertinya bagi Kejagung, yang penting heboh dulu, kerja belakangan. Publik digiring dengan opini, sementara fakta masih dicari-cari. Menurut kalian kayak gimana? Sepertinya ini benar-benar seru dan kayaknya udah mulai redup ini beritanya. Satu lagi adalah komentar dari mantan presiden kita Jokowi yang disangkut pautin dengan pagar laut ini. Yuk cekidot, kita nonton bareng-bareng. Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal tudingan mengetahui identitas pemilik pagar laut sepanjang 30,16 km yang membentang di perairan Kabupaten Tangerang. Dugaan ini mencuat setelah terungkap bahwa area laut yang dipagari tersebut telah dikapling dan dilengkapi dengan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) serta sertifikat hak milik (SHM) sejak 2023, tepatnya di era pemerintahan Jokowi. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana proses pengurusan sertifikat tersebut dapat terjadi pada wilayah yang sejatinya merupakan kawasan laut terbuka. Menurut Jokowi, investigasi harus mencakup proses pengajuan hak guna bangunan (HGB) dan sertifikat hak milik (SHM) mulai dari level kelurahan hingga kementerian. Ya, yang paling penting itu proses legalnya. Proses legalnya dilalui atau tidak. Betul atau tidak betul. Itu kan proses dari kelurahan, proses kecamatan, proses di kantor DPR kabupaten. Kalau untuk SHM-nya, untuk SHGB-nya juga di kementerian. Cek aja. Apakah proses legalnya, prosedur legalnya semuanya dilalui dengan baik atau tidak. Dan itu juga tidak hanya di Tangerang, di Bekasi, juga ada di Jatimur. Dan di tempat lain, saya kira yang paling penting cek itu, investigasi itu. Ya. Menurut kalian kayak gimana? Komen-komen di bawah. Jangan lupa like dan share-nya dan subscribe-nya. Terima kasih sudah mendukung channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.